Suara deru guntur tiba-tiba terdengar. Pada saat ini, seekor naga hijau besar bercokol di tombak panjang yang tergantung di depan Xiao Feng. Setelah suara gemuruh dari mulutnya terdengar, cahaya hijau tiba-tiba meletus. Itu seperti tsunami, membawa serta badai yang menelan langit dan bumi. Naga angin hijau itu meraung. Seketika, kekuatan hisap yang mengerikan melonjak keluar dan dengan gila-gilaan menelan energi langit dan bumi. Detik berikutnya, tubuh tombak itu melesat keluar, dan naga besar itu juga melesat keluar. Ia memotong udara seperti kilat dan langsung menuju Xiaoyan di bawah. Kemanapun ia lewat, ruang di sekitarnya runtuh. Serangan habis-habisan Xiao Feng benar-benar mengerikan. Bahkan dengan kekuatan Xiao Lei dan Xiao Juobin, ekspresi serius yang mendalam juga muncul di wajahnya saat ini. Kemungkinan besar jika mereka berdua menghadapi serangan ini, mereka juga tidak akan merasa baik. Di kursi tetua, Xiao Mingyuan berkata, Xiao Feng dapat dikatakan telah berlatih angin 1000 iblis ini secara ekstrim. Kekuatan teknik Do semacam ini mungkin jauh dari apa yang dapat dicapai oleh teknik Do kelas Yi biasa. Di satu sisi, tetua pertama akhirnya menunjukkan ekspresi kagum di wajahnya saat dia berkata perlahan, untuk bisa menjadi pewaris, tentu dia punya modal untuk berbangga. Semua tetua lainnya juga mengangguk. Sebagai pewaris, terlepas dari apakah itu bakat kultivasinya atau karakternya, Xiao Feng sangat luar biasa. Ini adalah sesuatu yang sangat diyakini oleh tetua pertama. Di masa lalu, tidak ada seorang pun di antara anggota klan Xiao dari generasi yang sama yang dapat dibandingkan dengannya. Namun, dengan bergabungnya Xiaoyan, hal ini akhirnya berubah. Pada saat yang sama, Xiao Feng sendiri juga telah berubah. Selama bertahun-tahun, Xiaoyan adalah orang pertama di pertemuan klan yang mampu membuat Xiao Feng menggunakan kekuatan penuhnya. Saat naga besar itu turun, Xiaoyan yang berada di tanah terus-menerus melambaikan penguasa Xuan di tangannya. Dalam sekejap, ia telah menghancurkan telapak tangan ilusi yang tersisa. Begitu Xiaoyan mengangkat kepalanya, dia melihat tombak dan naga besar yang menguasai segalanya. Mengikuti raungan dari mulut Xiaoyan, api di tubuh penguasa Xuan langsung membumbung tinggi. Magma terbang ke langit. Cahaya penggaris yang menjulang tinggi meledak dan bercampur dengan magma. Ia melelehkan kekosongan dan melesat dengan momentum luar biasa. Hancurkan untukku! Teriakan Xiao Feng tiba-tiba terdengar di ruang hampa. Mulut naga besar mengeluarkan gelombang raungan saat turun dari langit. Dalam sekejap mata, ia bertabrakan dengan cahaya merah setinggi 1000 kaki dengan suara keras. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dunia bergetar dan suara mendengung terdengar. Tepat saat wajah semua orang yang hadir berubah karena terkejut, cahaya penguasa agung di langit tiba-tiba bergetar hebat. Tanpa menunggu semua orang bereaksi, Xiaoyan sekali lagi melambaikan penguasa Xuan di tangannya. Baru ketika gelombang ke-9 menyatu, situasi di langit untuk sementara menjadi stabil. Banyak tatapan dipenuhi dengan kegugupan saat mereka melihat dua bola energi besar yang memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Semua orang merasa tidak nyaman. Keringat dingin mengalir deras untuk pertarungan keduanya. Di kursi para tetua, Xiao Mingyuan mengurutkan kening saat sepasang mata tua yang menatap tajam ke arah Xiaoyan. Xiao Yuheng yang berada di sampingnya juga memiliki harapan yang sama di dalam hatinya. Bahkan Xiao Jinghong perlahan mengepalkan tinjunya saat dia bergumam dalam hatinya. Si kecil, kamu tidak akan kalah apapun yang terjadi. Melihat medan perang ini, kemungkinan hanya Xiao Dingtian yang menantikan kekalahan Xiaoyan. Panah tua pertama Xiao Zhen sedikit mengerit saat melihat dua energi besar dan dahsyat yang bertabrakan dengan hebat di arena. Sesaat kemudian, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia menjentikan jarinya dengan lembut, dan seberkas cahaya kecil segera melesat keluar. Itu memasuki kekosongan di depannya. Xiaoyan yang memiliki ekspresi serius di wajahnya menusukkan penguasa Xuan ke tanah di sampingnya. Dia mengembuskan napas pelan saat ekspresi serius perlahan muncul di wajahnya. Dengan sebuah pikiran, sisa origin ki di tubuhnya mulai bersikulasi dengan panik. Cahaya penguasa agung di langit yang sedang bertarung dengan naga besar itu tiba-tiba meledak. Energi yang luar biasa liar dan ganas segera menyebar ke seluruh langit. Meskipun mereka sangat jauh, semua orang yang hadir masih bisa merasakan kengerian di dalamnya. Begitu badai energi itu meluas, kemungkinan hanya sedikit dari mereka. Pada saat kritis ini, penghalang energi yang besar tiba-tiba mengembun di langit di atas arena yang besar. Itu seperti mangkuk besar yang menyelimuti seluruh arena pertempuran. Tidak peduli seberapa kuat gelombang kejut energi itu,
Mereka tidak dapat menguncangkannya sedikit pun. Melihat pemandangan ini, rasa takut yang telah dipaksakan ke tenggorokan setiap orang akhirnya dapat pulih. Setelah terkena gelombang kejut energi, dada Shoyan tiba-tiba tenggelam. Seteguk darah segar menyembur keluar dari mulutnya, dan kakinya mundur setengah langkah. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa Xiaofeng tidak jauh lebih baik darinya. Wajah Xiaofeng pucat, tetapi ekspresinya masih sama gilanya dan penuh gairah seperti sebelumnya. Pertarungan ini bisa dikatakan memuaskan. Cahaya penguasa agung itu pecah, dan naga angin pun berhamburan. Namun, kekuatan yang tersisa pada tombak panjang masih kuat. Pada saat ini, tidak ada lagi halangan. Ia membawa kemenangan yang luar biasa saat sekali lagi menyerang Shoyan. Pada saat ini juga sudut mulut Shoyan perlahan terangkat membentuk senyuman. Tatapannya menatap tajam ke tombak panjang yang melesat seperti anak panah bintang. Dia perlahan mengangkat kedua tangannya saat segel terakhir terbentuk. Segel tangan yang mengandung energi kuat perlahan terbentuk di antara kedua tangannya. Dengan teriakan pelan, tangan Shoyan segera bergerak maju. Segel sungai gunung. Segel tangan di antara kedua telapak tangannya segera melesat ke arah tombak yang turun dari langit. Dalam sekejap, segel itu telah berubah menjadi segel tangan raksasa yang berukuran puluhan kaki. Api ungu berkumpul di atasnya, dan auranya yang kasar menyebabkan hati seseorang merasakan beban berat. Ini adalah teknik segel Dewa 8 milik klanku. Mengapa benda itu ada di tangan Shoyan? Pada saat ini, Xiaolei dan saudaranya di galeri tontonan serta sekelompok tetua di kursi VIP mengalihkan pandangan terkejut mereka ke arah Shoyan yang telah memamerkan segel gunung sungai di arena. Hati mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di sisi lain, Xiao Dingtian tidak marah dengan kejadian ini. Sebaliknya, ekspresi puas terungkap di wajahnya. Dia melirik Xiao Mingyuan dan yang lainnya sambil mencibir. Orang tua ini sudah lama mengatakan bahwa anak ini memiliki hati yang tidak setia dan tidak boleh tinggal. Sekarang, kalian semua akhirnya bisa melihatnya sendiri. Meskipun Xiao Mingyuan dan yang lainnya tampak dalam posisi sulit, mereka masih bingung menghadapi ejekan Xiao Dingtian. Pada saat yang genting, kata-kata tetua pertamalah yang menghentikan mereka. Kau tidak bisa hanya melihat permukaannya saja. Shoyan sudah mengatakan bahwa dia telah melihat klan Zhao menyerang klan Ouyang. Mungkin dia telah bertindak untuk menyelamatkan mereka saat itu. Dan pihak lainnya kebetulan adalah anggota klanku. Akan terlalu berlebihan jika kau menganggap kembalinya orang lain sebagai niat jahat. Melihat tetua pertama angkat bicara, baru kemudian Xiao Dingtian dengan kesal menarik pandangannya. Setelah Shoyan melepaskan segel gunung dan sungai, ekspresi serius muncul di wajah Xiaofeng. Dia tentu saja telah mendengar reputasi teknik Dou ini, dan tidak berani cerobos setelah menyaksikannya. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah maju dengan berat saat teriakan pelan terdengar dari mulutnya. Teknik segel Dewa 8 ya, hari ini biarkan aku merasakan kekuatan teknik rahasia klanku. Xiaofeng melakukan yang terbaik untuk mengendalikan organ ki kecil di tubuhnya. Segera setelah itu, cahaya hijau pada tombak yang turun dengan cepat menjadi sedikit lebih pekat. Ekspresi wajah Shoyan tampak sangat tenang saat dia berdiri di tanah. Dia telah memperoleh sedikit pemahaman tentang segel gunung dan sungai selama periode waktu yang telah dia latih. Segel ini, bersama dengan 6 segel pertama, memiliki kekuatan yang sebanding dengan teknik Dou klasi tingkat tinggi. Dia percaya bahwa bahkan jika Xiaofeng berada di puncaknya, dia tidak akan bisa menerimanya dengan mudah. Tentu saja, alasan pertama Shoyan menggunakan ini adalah untuk kemenangan. Tetapi ia juga berharap untuk menggunakan kesempatan ini untuk menguji dirinya sendiri dan melihat seberapa besar kendali yang ia miliki atas 8 segel dewa. Tombak itu menembus udara seperti meteor yang jatuh saat menusuk ke bawah. Sedangkan segel tangan yang menyala itu melesat ke atas, membakar ruang tak kasat mata di sekitarnya hingga terdistorsi dengan hebat. Segera setelah itu, keduanya bertabrakan. Ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar. Riak-riak energi kembali muncul. Kedua energi itu terus saling mengikis dalam kehampaan. Pada titik kontak antara keduanya, kehampaan itu menjadi sangat terdistorsi hingga pecah. Kali ini, tombak panjang akhirnya bergetar tak terkendali di bawah tekanan kuat dari segel tangan. Bahkan dengan dukungan penuh Xiaofeng, perasaan tak berdaya terlihat jelas setelah beberapa konsumsi sebelumnya. Kebuntuan antara kedua belah pihak hanya berlangsung selama beberapa tarikan napas. Segera setelah itu, di bawah tatapan semua orang, ujung tombak panjang yang bertabrakan dengan segel tangan tiba-tiba mengeluarkan suara retakan. Pada saat berikutnya, tombak itu tiba-tiba meledak.
Ekspresi Xiaofeng berubah pucat. Langkah kakinya terus mundur saat seteguk darah segar keluar dari mulutnya. Aura seluruh tubuhnya juga telah benar-benar layu. Pada saat ini, pertempuran ini dapat dianggap telah berakhir. Namun, ekspresi wajah Xiaoyan di atas arena tiba-tiba saja berubah. Itu karena segel telapak tangan di langit sebenarnya lepas kendali. Seperti yang diduga, itu masih terlalu kuat. Meskipun Xiaoyan telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan segel tangan yang terus meledak ke depan, segel tangan tersebut tetap tidak terpengaruh dan terus meledak ke depan. Brengsek, hentikan sekarang juga! Xiaoyan berteriak marah. Dia kemudian menggigit ujung lidahnya dan darah segar menyembur keluar. Jarinya dengan cepat menekannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan pada saat yang sama, riak energi tak terlihat mulai menyebar. Ketika segel tangan raksasa itu berhenti, sebuah cahaya warna-warni bersinar di dalam bola kristal transparan di aula besar tertentu di dalam klan Shou. Pada saat yang sama, ekspresi cemas di wajah Xiaoyan menghilang ketika dia melihat bahwa segel sungai gunung akhirnya berhenti. Dia dengan lembut mengembuskan napas. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan dia buru-buru menyingkirkan benda menakutkan ini. Semua orang di kursi tetua melihat situasi di arena. Banyak dari mereka memiliki ekspresi yang agak rumit di mata mereka. Ini berlanjut sampai Xiao Mingyuan melangkah maju dengan wajah penuh senyum. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, "Xiaoyan memenangkan pertarungan ini." Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, suasana di arena membeku sesaat. Pada saat berikutnya, keributan tiba-tiba pecah. Di arena, Xiaoyan dan Xiaofeng yang berwajah pucat saling memandang dari jauh. Keduanya tidak memiliki banyak emosi karena apa yang disebut kemenangan ini. Dalam cahaya, mereka masih dipenuhi dengan semangat juang yang membara seperti sebelumnya. Di tribun penonton, Xiao Xuan mengabaikan sorak-sorai di sekitarnya. Sosoknya bergerak dan muncul di arena. Dia mendukung Xiaoyan yang hampir jatuh. Pertarungan ini tidak dapat dianggap menggunakan seluruh kekuatan mereka. Namun, pertarungan sengit di dalamnya adalah sesuatu yang belum pernah dimiliki oleh pertarungan lain di masa lalu. Setiap pukulan mengenai daging menciptakan angin kencang. Dua ahli dengan level yang sama, hanya dengan mengandalkan teknik bertarung mereka yang luar biasa, mampu membuat kegembiraan pertarungan ini tidak kalah dari pertarungan sebelumnya. Ini benar-benar memanjakan mata. Selain itu, segel gunung sungai yang ditunjukkan Xiaoyan pada akhirnya memiliki kekuatan yang bisa dikatakan mengerikan. Jika tidak ditarik pada akhirnya, kemungkinan Xiaofeng akan terluka parah, bahkan jika dia tidak mati. Setelah pertarungan berakhir, kedua orang di arena benar-benar kelelahan dan tidak memiliki energi untuk terus berdiri. Mereka tidak punya pilihan selain dibawa kembali. Masalah yang tersisa secara alami jatuh ke tangan sekelompok tetua di atas panggung. Di antara mereka, Xiao Dingtian adalah yang paling tertekan. Di suatu tempat di panggung tinggi, Xiao Shaojun dan Xiao Xiu yang bernapsu dengan mengamati situasi di arena. Baru setelah Xiaoyan dan Xiaofeng digendong keluar arena, Xiao Xiu berbicara dengan acuh tak acuh. Jika aku ingat dengan benar, Xiao Lei pernah berkata bahwa selama pertempuran dengannya, teknik do terakhir yang digunakan Xiaoyan adalah api surgawi yang mirip dengan bunga teratai. Dia tidak menggunakan jurus itu hari ini. Xiao Shaojun menoleh untuk melihat wanita itu dan berkata sambil tersenyum, "Setiap orang punya kartu trupnya masing-masing. Siapa yang akan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya di depan orang lain kecuali jika itu masalah hidup dan mati?" Tapi setelah mendengar apa yang kau katakan, aku jadi semakin penasaran dengannya. Bahkan kau tidak berhasil mendapatkan persetujuan dari Houju, tapi pada akhirnya kau memilih untuk mengikutinya. Mendengar ini, Xiao Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah yang pertama. Tak lama kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan berkata perlahan, "Aku juga penasaran. Namun, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Cepat atau lambat kita akan tahu." Setelah pertemuan klan berakhir, semua anggota klan yang berpartisipasi di dalamnya pergi. Dalam beberapa hari berikutnya, seluruh klan Shou masih tenggelam dalam keterkejutan mendalam yang disebabkan oleh pertempuran yang mengejutkan itu. Meskipun pertemuan klan telah berakhir, gelombang diskusi yang intens masih dapat didengar dari seluruh klan. Di antara mereka, kemunculan Xiaoyan dan pertempuran dengan Xiaofeng tentu saja yang paling menarik perhatian. Semua orang senang membicarakannya. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka menyebutkan nama Xiaoyan. Siapa yang mengira bahwa Xiaoyan, orang luar yang tidak dapat ditoleransi oleh seluruh klan Shou setengah tahun yang lalu, ternyata mampu menunjukkan kekuatan yang mengejutkan
yang membuat semua generasi muda klan Shou tumbang. Sampai sekarang, mereka yang keberatan dengan tindakan Shou Dingtian telah berubah pendapat setelah kejadian ini. Setelah kejadian ini, dalam beberapa hari, halaman tempat Shoyan berada dipenuhi dengan jejak kaki yang tak terhitung jumlahnya. Semua tetua dan diaken di klan, terlepas dari status mereka, berdesakan di halaman untuk melihat Shoyan. Bahkan Xiao Xuan tidak dapat sepenuhnya menghentikan orang-orang ini. Untungnya, Xiao Shuhajun akhirnya melangkah maju dan menghentikan situasi ini. Setelah sekelompok besar orang yang menghalangi halaman depan pergi satu persatu, Xiao Xuan berdiri di depan pintu dan melihat daftar nama yang berisi berbagai identitas di tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Dia pada dasarnya malas dan tidak ingin mengurusi masalah yang rumit. Namun, dia tidak punya pilihan selain berdiri di garis depan untuk Shoyan. Melihat semua orang telah pergi, Xiao Shuhajun tersenyum tipis dan berkata dengan penuh emosi, "Klan Shou sudah lama tidak melihat situasi seperti ini. Sepertinya, mereka telah mengkonfirmasi keberadaan Shoyan kali ini." Mendengar itu, kelopak mata Xiao Xuan sedikit turun dan tersenyum. Tetapi dia terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak. Setelah menutup pintu, Shoyan lalu berkata dengan tenang, "Pemimpin klan muda tidak mungkin seperti mereka, dan secara khusus datang untuk menemui Shoyan kan?" Xiao Shuhajun tersenyum licik. Dia pun berkata, "Aku tidak pernah suka menempuh jalan yang biasa-biasa saja. Perjalanan ini khusus untuk menemuimu, tetua. Pada saat yang sama, aku juga akan secara pribadi menyerahkan hadiah untuk pertemuan klan kepada Shoyan." Di akhir kata-katanya, ada sedikit maksud tertentu. Ketika Xiao Xuan mendengarnya, mereka berdua tersenyum diam-diam dan berjalan menuju bagian dalam halaman bersama-sama. Shoyan saat ini sedang duduk bersila di tempat tidur di kediamannya. Gumpalan energi alam berulang kali berkumpul di ruang kosong di sekitarnya. Mereka sepenuhnya disempurnakan dan diserap mengikuti sirkulasi metode Qi di dalam tubuhnya. Selama pertempuran dengan Xiao Feng, segel gunung sungai yang digunakan Shoyan pada akhirnya telah memaksanya ke titik di mana ia benar-benar kelelahan. Akibatnya, ia terbaring selama 2 hari setelah pertempuran. Untungnya, Shoyan segera menemukan bahwa kultivasinya samar-samar menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Pada saat tertentu, energi yang terkumpul di ruang sekitarnya tiba-tiba menjadi lamban. Segera setelah itu, kekuatan hisap yang dahsyat dengan gila-gilaan merobek energi ke dalam tubuhnya. Selain penyempurnaan api surgawi yang gila-gilaan, aura yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Shoyan. Meskipun perubahan ini hanya berlangsung beberapa tarikan napas, itu tetap merupakan kejutan yang menyenangkan. Kekuatannya saat ini telah stabil di level leluhur asal bintang 3 menengah. Ketika auranya yang naik berhenti, Shoyan mengembuskan napas dari mulutnya. Riak energi tiba-tiba menyebar dari dalam tubuhnya, menghancurkan semua perabotan di sekitarnya. Bahkan seluruh ruangan bergetar tanpa sadar. Pada saat yang sama, suara seruan tiba-tiba terdengar dari halaman di luar pintu. Apa yang sedang terjadi? Tak lama kemudian, pintu yang tertutup rapat itu terbuka dan Xiao Xuan muncul dengan cemberut. Ia mengamati kamar yang berantakan di depannya, lalu menatap Shoyan yang tersenyum canggung di tempat tidur. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan bibir dan berkata, "Kamu harus pergi ke ruang pelatihan saat kamu berkultivasi di masa depan. Kamu tidak perlu menyia-nyiakan perabotan ini." Shoyan hanya membuka mulutnya dan tersenyum sebagai tanggapan. Begitu dia mengalihkan pandangannya, dia melihat sosok manusia yang melangkah masuk ke ruangan. Bakat sepupu Shoyan memang mengagumkan. Kamu baru saja menembus leluhur asal bintang 3 beberapa bulan yang lalu, dan kultivasimu telah meningkat lagi dengan sangat cepat. Ini benar-benar layak untuk dirayakan. Orang itu tersenyum tipis dan menangkupkan kedua tangannya dengan sikap yang cukup sopan. Shoyan menatap sosok yang agak berotot itu saat dia bertanya dengan suara serius, "Kamu, tuan muda klan Shou?" Meskipun Shoyan tidak dapat sepenuhnya memastikan kedalaman aura orang ini, ia dapat dengan jelas menentukan bahwa kultivasi orang ini pasti yang terkuat di antara semua anggota generasi muda klan Shou yang pernah dilihatnya. Bahkan orang sekuat Xiao Lei dan Xiao Feng tidak dapat dibandingkan dengannya. Menurut apa yang ia ketahui, hanya ada satu orang seperti itu di seluruh klan Shou, yaitu leluhur asal bintang 7, Tuan Muda Shou. Benar sekali, aku Xiao Shuhajun. Jika sepupu tidak keberatan, kau juga bisa memanggilku sepupu yang lebih tua. Akan lebih mudah bagi kita untuk saling mengenal di klan di masa depan. Xiao Shuhajun tersenyum hangat. Wajahnya sama sekali tidak berbahaya. Dibandingkan dengan kultivasinya yang mengagumkan, sikapnya jauh lebih rendah hati. Shoyan mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar kata-kata ini. Mereka tidak memiliki hubungan darah.
Jadi mengapa dia mengatakan hal seperti itu? Shoyan lalu menatap Shoshuan yang tidak berniat berbicara. Dia berhenti sejenak sebelum berbicara dengan suara serius. Apa yang kamu lakukan di sini? Xiao Shojun tersenyum. Dia pun menjawab, sepupu telah meninggalkan semua orang dalam debu dan menjadi juara pertemuan klan. Sebagai pemimpin klan muda dan sepupu yang lebih tua, tentu saja aku di sini untuk memberi selamat padamu. Saat suaranya terdengar, dia melambaikan tangannya dengan santai dan sebuah cincin penyimpanan terbang ke arah Shoyan. Ini adalah hadiah untuk juara pertemuan klan. Selain itu, aku akan memberikan ini kepadamu juga. Xiao Shojun terdiam sejenak setelah kata-katanya terdengar. Kemudian, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan bola kristal putih susu bermata banyak. Begitu bola kristal itu dikeluarkan, semua energi di ruang tempat mereka bertiga berada tiba-tiba mendidih tak terkendali. Ekspresi wajah Shoyan dan Shoshuan sangat menarik saat ini.